Jadi emang cukup menyenangkan, tapi sebenarnya kalau dibilang bahwa orang banyak juga nggak terlalu banyak juga sih, karena kita berangkatnya emang lepas sih. Jadi kita emang ngapain sendiri. Jadi kayak balik sama semangat zaman dulu. Jadi benar-benar semua diberdayakan tuh yang berangkat di sana. Jadi kameramennya juga kecuali kameramen tetap yang biasa tim audio visual Silon Seven. Tapi di luar itu kayak alat, setup alat segala macam itu ya seperti Silon Seven zaman dulu gitu, kita ngeset sendiri, kita bawa peralatan sendiri. Jadi emang banyak sederhana aja. Tapi Silon Seven itu kami bisa bilang banyak beruntungnya juga gitu. Jadi beruntungnya itu adalah tidak hanya dari kita yang berusaha belajar, tapi kebetulan lingkungan di sekitar kita itu juga sangat mendukung untuk kita bisa menjalankan kehidupan seperti itu. Jadi lebih kayak gitu. Jadi di antara kita pun masing-masing ternyata juga ya seleranya atau caranya menjalani ya mirip-mirip. Kami yang masih bertahan ini emang beginilah kami gitu. Saya nggak tahu ya, kalau mungkin misalnya nih zaman ini bicaranya lebih proses belajarnya di waktu awal-awal album Silon Seven mungkin ya, karena kan kita punya label band jutaan kopi segala macam. Pasti adalah keinginan kayak namanya kita ada di Jogja ya, kita datang ke Jakarta, kita lihat kayak artis-artis itu seperti apa sih pembawaannya, terus pemain band itu kayak apa sih gitu. Pasti ada lah kepengenan itu, cuman somehow ya sebenarnya itu juga tidak secara terkonsep juga, tapi memang benar-benar kemauan dari diri dan dibantu oleh lingkungan juga gitu. Jadi kayak akhirnya belanjanya itu emang lebih ke kebutuhan gitu. Misalnya kayak Eros nih, mungkin dia nggak terlalu royal buat beli pakaian dan lain-lain. Tapi kan kalau gitarnya ya sebenarnya harganya nggak sederhana juga. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin sederhana kan sebenarnya pengertiannya nggak harus terus habis itu sederhana tuh harus gimana kan enggak gitu. Jadi lebih ke sesuai porsinya aja gitu. Jadi dia sebagai seorang gitaris, oke Silon Seven bandnya udah berapa puluh tahun, sembari berjalan kan pasti dia juga ingin memberikan yang terbaik buat penggemarnya ya gitu. Jadi dia juga eksplor terus sound gitar seperti apa, dia beli alat baru terus. Jadi ya itu mungkin kebutuhan ya, walaupun selain itu dia pedagang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kira gitu. Siap, terima kasih banyak. Jadi nama faktor pendewasaan juga ya. Ya. Oke, sekarang saja kita bertanya dengan teman-teman media. Tapi nanti akan ada satu pertanyaan dari teman media kami bijak. Ya, nanti kita akan mendengarnya. Terus ya sekarang ya, bukan nggak pernah kepingin, Ya. tapi belajar menahan diri untuk menempatkan pada tempatnya. Setuju. Karena kita manusia kok, kita nggak bisa sesakti itu. Siap. Memang ya Silon Seven luar biasa ya, orangnya sangat dalam tugasnya. Oke, untuk awalnya, mungkin kita coba kami bijak dulu baru kakak ya. Kami bijak ini media yang dari disabilitas. Siapa yang mau bertanya? Mungkin translate-nya siapa? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Ariani dari media Terbicara. Kalau pertanyaannya kalau dari Silon Seven udah 30 tahun nih sebagai band gimana dan masih bergumul nggak sih sama keinginan sama kebutuhan itu dan sangat akan dirinya itu berapa? Terima kasih kami bijak. Oke, Mas Eros dulu. Oke, manusia beda-beda ya, tapi perlu aku harus mengakui bahwa aku tipikal orang yang harus ngerasain jatuh dulu baru tahu kalau jatuh itu sakit. Jadi yang namanya membeli barang-barang yang cuma sekedar diinginkan dan kemudian tidak dipakai itu saya alami. Cuman dengan waktu berjalan, ketika ada keinginan lagi datang, ya
saya jelas melihat ke belakang kan. Waktu itu aku juga beli kayak gini ya, nggak berumur panjang gitu. Ya dari situ, jadi istilahnya saya bisa menuliskan tentang rasa yang basah karena saya sudah pernah jatuh ke sungai. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mas Eros. Oke, mungkin buat kakak ini bukan lawan sama media. Halo Mas, saya pertama kali baca saya merasa ini kok isinya bapak-bapak. Oh iya. Kan pas pertama tadi ditanya kapan pas tahun 96 umurnya berapa, saya udah SMA jadi lihat lah ya sama kamu. Pengen tanya sama saya Mas, peristiwa apa sih Mas yang memicu sampai ini kok harus bikin lagu gitu? Thank you. Terima kasih. Fight-nya itu tuh datang waktu ya pandemi. Dan pandemi itu banyak terjadi teman-teman saya yang musisi juga, dia harus kayak merelakan mungkin alat-alat yang dia sebenarnya tidak terlalu butuhin dijual atau segala macam gitu. Dan itu bukan cuma dari sektor musik ya, hampir semua sektor gitu. Terutama orang-orang yang hobi gitu. Kebetulan saya beruntung sekali, maksudnya hobi saya main gitar, tapi saya kerjanya juga di musik juga. Dan benar apa yang dikatakan gitar juga, bahwa kadang-kadang saya juga memang memikirkan bahwa alat musik itu sebagai investasi. Jadi saya seakurat mungkin kalau membeli instrumen bahwa itu tuh value-nya tidak turun. Walaupun saya pernah juga beli cuma buat sekedar tren apa segala macam, itu dari yang udah saya omongin. Ketika trennya udah habis, ya udah ini cuma jadi sekedar barang aja. Tapi memang ada beberapa barang yang itu tidak terlalu Gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kan itu kan proses belajar kayak saya bilang tadi ya. Silang Seven itu album pertama saya rekaman tuh umur 18 tahun ya. Album pertama Silang Seven, albumnya keluar itu saya umur 19 dari Jogja. Tiba-tiba ke Jakarta lihat wah apa namanya teman-teman di dunia hiburan yang seperti itu segala macam. Saya nggak bilang semua ya, tapi apa namanya banyak yang kita lihat dengan beraneka ragam gitu. Dan itu kan mau nggak mau pada akhirnya kan ada yang jadi contoh, ada yang jadi cerminan, ada yang jadi bahan evaluasi, bahan refleksi dan segala macam. Dan itu berjalan bertahun-tahun kan buat Silang Seven. Jadi sampai akhirnya di masa pandemi itu kata-kata yang sering sekali saya obrolin sama Adam terutama waktu di pandemi. Oh, seperti tadi dengan cerita Eros itu dari ada banyak juga teman-teman yang hidup seperti yang punya kehidupan seperti kita, misalnya musisi sama-sama public figure, tapi mungkin nggak seselamat kita gitu waktu pandemi gitu. Jadi waktu itu kayak, ini saya masih berani kalau mau invent apa yang kita lakukan bertahun-tahun tuh ternyata ini jawabannya. Maksudnya kayak, oh ini loh di kondisi seperti ini tuh kita nggak sesuai orang lain, tapi kita bisa nyelamatin diri sendiri itu pasti, tapi bahkan kita bisa berbuat untuk orang lain gitu. Jadi kayak ya mungkin itu gunanya kita selama ini tuh hidup mungkin nggak kayak orang-orang yang seperti kita gitu. Maksudnya kayak public figure yang lain mungkin ya, yang saya lagi-lagi bilang nggak semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Tapi mungkin emang peranan kita tuh di situ gitu. Jadi gitu. Karena di momen sulit itu ternyata itu yang nyelamatin kita gitu. Sekarang nggak usah jauh-jauh.